Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 16 Februari di hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat pertolongan dan pelindungan Tuhan saja, sehingga kami boleh melewati malam yang ada, dan oleh kemurahan Tuhan Engkau bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbaharui. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini terambil dari Amsal 14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Amsal 14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-27. Firman Allah berkata demikian: takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kalau takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, maka betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita berusaha supaya kita termasuk dalam bilangan orang yang takut Tuhan, karena takut Tuhan adalah sumber kehidupan, takut Tuhan adalah mata airnya kehidupan. Kalau yang namanya sumber kehidupan, yang namanya mata air kehidupan, betapa pentingnya kalau saudara dan saya mengusahakannya untuk saudara dan saya takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Pertanyaannya adalah, kenapa takut Tuhan adalah sumber kehidupan? Ada apa dengan takut Tuhan sehingga takut Tuhan disebut sebagai sumber kehidupan? Setidaknya ada 3 alasan dalam ayat 26 sampai 35 kenapa takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Alasan yang pertama dalam ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi kenapa takut Tuhan adalah sumber kehidupan? Karena alasan yang pertama, dalam takut Tuhan ada ketentraman yang besar, ada ketenangan yang besar, ada kenyamanan yang luar biasa. Kita merasakan kenyamanan dan keamanan itu bukan karena kita manusia hebat, tetapi karena ada perlindungan Tuhan, ada providensia Tuhan bagi saudara dan saya, karena saudara dan saya takut Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, maka saudara dan saya mengalami perlindungan dari Tuhan. Karena saudara dan saya mengalami perlindungan dari Tuhan, maka itu yang dimaksud dengan ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Kita bisa merasakan kenyamanan, kita bisa merasakan ketenangan, meskipun dalam situasi yang genting, meskipun dalam situasi yang tidak nyaman, tapi bisa ada ketenangan, ada ketentraman karena kita takut akan Tuhan. Makanya takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Alasan yang kedua kenapa takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Ayat 31, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Kenapa takut Tuhan adalah sumber kehidupan? Karena dalam takut akan Tuhan akan muncul belas kasihan kepada sesama, akan muncul kasih kepada sesama kita. Makanya ayat 31 berkata, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Tapi ketika saudara dan saya menaruh belas kasihan kepada orang miskin, itu memuliakan Tuhan. Dan belas kasihan itu muncul karena saudara dan saya takut akan Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya tidak takut akan Tuhan, itulah yang membuat kita menindas orang yang lemah.
Tapi ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, maka saudara dan saya ada belas kasihan kepada sesama, ada belas kasihan kepada orang lain, ada belas kasihan kepada orang miskin, dan itu memuliakan Tuhan. Jadi kenapa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan? Karena dalam takut akan Tuhan akan muncul belas kasihan kepada sesama, akan muncul kepedulian kepada sesama, akan ada muncul care kepada sesama kita yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan menderita, yang dalam keadaan kekurangan. Itu muncul dari hati yang takut akan Tuhan. Jadi kenapa takut Tuhan adalah sumber kehidupan? Karena dalam takut akan Tuhan akan muncul belas kasihan kepada sesama. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus menaruh belas kasihan kepada orang lain. Kita harus selalu peduli kepada sesama kita. Karena ketika kita ada kepedulian kepada sesama, firman Allah berkata itu memuliakan Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan. Itu berkenan kepada Tuhan ketika kita ada belas kasihan kepada sesama kita. Alasan yang ketiga kenapa takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Dalam ayatnya yang ke-34, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ayat 34 ini memberikan jawaban atas pertanyaan kenapa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Karena dalam takut Tuhan akan muncul kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, maka ada kerinduan untuk saudara dan saya berbuat yang benar, berbuat yang berkenan kepada Tuhan, berbuat hal yang memuliakan Tuhan. Makanya Raja Salomo berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ketika saudara dan saya tidak takut akan Tuhan, maka saudara dan saya berbuat seenaknya, berbuat semaunya, bahkan kita berbuat dosa apa saja. Padahal firman berkata kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Tapi untuk saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran, ada kerinduan untuk hidup dalam kebenaran, ada kerinduan untuk melakukan kebenaran. Itu hanya lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Karena itu takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Dari situ ada kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan meninggikan derajat bangsa. Jadi kalau mau supaya kita mengangkat harkat dan martabat bangsa kita, mari kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat suku kita, mari kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau mengangkat harkat dan martabat daerah kita, mari kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat keluarga kita, mari kita hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran meninggikan derajat bangsa. Dan kebenaran itu hanya bisa muncul dalam hidup kita karena saudara dan saya takut akan Tuhan. Makanya takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Mata airnya suatu kehidupan. Inti kebenaran firman Allah di hari ini ingin mengajar kita, mengajak dan menasihati kita. Mari kita belajar dan berusaha untuk kita masuk kategori orang yang takut Tuhan. Karena takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Mengapa takut Tuhan adalah sumber kehidupan? Karena dalam takut akan Tuhan akan ada ketentraman yang besar. Dalam takut akan Tuhan akan muncul belas kasihan kepada sesama. Dalam takut akan Tuhan akan muncul kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu mengangkat dan meninggikan derajat kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, tolong kami sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kami terus bergumul dan mengusahakan, supaya kami takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Di situ akan muncul ketentraman yang besar, akan muncul belas kasihan kepada sesama, akan muncul kerinduan untuk kami hidup dalam kebenaran karena kami takut akan Tuhan. Tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Mampukan dan sanggupkan kami
supaya kami bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat Tuhan bagi hidup mereka, bagi keluarga mereka, bagi usaha dan pekerjaan mereka. Umat-Mu dalam pergumulan yang dihadapi, ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka, dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka ya Tuhan, sehingga lewat kesembuhan yang diperoleh, puji syukur dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Kami pasrahkan seluruh hidup kami, aktivitas hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.